Oke, balik lagi ke sesi ngecebak part 3. Di sesi ngecebak part 3 ini, saya akan membahas tentang masalah yang sedikit agak mengganggu telinga saya ya. Yang pertama adalah sejarah akan dihilangkan, dan yang kedua adalah PKI akan muncul. PKI akan muncul. Ya, PKI akan muncul. Tahu PKI nggak sih kalian zaman sekarang? Tahu PKI nggak sih? Jangan cuma tanggalnya ya, atau bulannya, atau apanya. Tahu PKI nggak? PKI itu seperti apa? Kejam pak, jahat pak, nyakitin pak, kayak mantan. Pembohong pak, kayak cowok. Ya. Wah, jangan-jangan cowok-cowok ini PKI ya. Aduh. Oke, kalau menurut pandangan saya ya, logis aja sih kalau sejarah hilang, PKI akan datang gitu kan. Kenapa bisa demikian? Supaya masyarakat Indonesia tidak tahu sejarah dihilangkan, masyarakat tidak tahu bagaimana terbentuknya PKI, dan tiba-tiba ada aja nanti tuh. Kalau dihilangkan, kalau benar-benar dihilangkan sejarahnya ya. Bahkan nanti ada IPS, pelajaran IPS kan mencakup keseluruhan. Apakah IPS dipelajari selama 6 tahun cukup? Kalau menurut saya mah enggak ya, karena biografi, sosiologi di dalamnya dan lain sebagainya gitu kan enggak not. Karena sejarah tuh enggak cuma tentang tanggal, enggak cuma tentang tokoh, enggak. Kalau menurut saya ya, pentingnya sejarah itu diceritanya. Yang pentingnya sejarah itu diceritanya, tahu nggak? Kayak kalian jadian tuh bukan yang terpenting tuh bukan tanggal jadian kalian. Kalau kalian jadian pacaran atau menikah tuh bukan tentang tanggal pernikahan kalian, tapi sejarah kalian bagaimana bisa sampai ke anniversary berikutnya, hari jadian kalian berikutnya, ulang tahun kalian jadian berikutnya. Betul nggak sih? Ceritanya yang penting tuh, bukan tanggal atau tokohnya siapanya. Tuh, tahu nggak tahu kan? Nah, hilangkan aja sejarah lagi. Oke pak, jenuh pak lah sejarah, ngapain sih, bodo amat lah ya, nggak penting, emang nggak penting ya. Yang penting mah nanti besok kalian makan, betul. Yang penting besok kalian bisa nonton, bisa main game, bisa nongkrong, itu kan yang penting ya. Tapi apakah itu akan terjadi kalau PKI akan datang kembali dan hadir kembali di Indonesia? Mungkin nggak? Iya, kalian pikirkan sendiri. Oke, saya kasih sedikit gambaran tentang PKI. Selain apa yang kalian bayangkan tentang keberingasan dan kejahatannya, PKI itu muncul dari mana sih? Tahu nggak kalau PKI itu muncul dari golongan bawah Indonesia, dari orang-orang yang tersakiti, dari joker-jokernya Indonesia. Bukan jomblo keren, bukan, nggak ada keren-kerennya. PKI itu muncul dari kalangan buruh dan petani. Kok pak, buruh sama petani bisa beringas? Bisa. Ibaratkan kayak ini ya. Kalian 350 tahun dijajah, disakiti, lalu kalian merdeka, itu bahagianya minta ampun kan. Sini dong buat saya, kan saya udah berkorban 350 tahun dijajah, saya dipekerjakan tanpa dibayar, saya disiksa tanpa diobati, saya dipukul tanpa ya pokoknya seperti itulah. Pada akhirnya ketika mereka merdeka, mereka bebas untuk menanam apapun. Yang tadinya dipaksa oleh penjajah untuk tanam jarak, tanam sawit, tanam karet ya, atas untuk kepentingan orang Eropa. Setelah merdeka mereka bebas untuk menanam apapun yang mereka inginkan. Petani sama buruh nih,
Ore akhirnya kita petani dapat hasilnya, buruh dapat gaji. Selesai masalah sampai situ. Tiba-tiba, karena kalau nggak buat, oke, karena kalau nggak buat PK itu kayak partai ya. Jadi masa dulu tuh kalau nggak buat partai itu suara nggak didengarkan. Jadi kayak kalau kok ya sama sih kayak sekarang juga sih, kayak kalau lo bukan siapa-siapa, kalau kamu bukan orang kaya dan orang terpandang, kamu ngomong ke pemerintahan nggak bakal didengar. Betul atau enggak sih? Bener kan? Kayak ibaratkan kamu tuh bukan siapa-siapa bagi dirinya, tapi kamu bilang sayang sama dia tuh bakal dicuekin, Cok. Iya, serius. Kecuali kalau Anda artis, ada Anda pejabat, Anda top player gaming mungkin, baru didengarkan masyarakat. Jadi dulu tuh seperti itu, dibuatlah namanya Partai Komunis Indonesia PKI dari golongan buruh dan tani. Kenapa buruh dan tani? Karena suara mereka pengen didengar. Ayo dong, udah dong gitu kan, ini kan udah merdeka. Ini kan kami kan tanam nih, itu kan. Tanam apa sih? Tanaman buat masyarakat Indonesia. Udah dong, hasil kami boleh dong mengambil hasilnya. Tiba-tiba pemerintahan merubah kebijakan, ada yang namanya pajak, ada yang namanya kebijakan, dan apalagi pada saat itu Indonesia sedang dibangun pemerintahannya ya, sedang dibangun. Jadi oke lah kalau dulu masih bingung kan harus seperti apa menyikapinya, karena harus ada kas yang masuk ke Indonesia. Ibaratnya kayak gini, kalian punya rumah, tapi kalau nggak diurus, kalau nggak dibayar listriknya itu akan kumuh, betul. Otomatis harus ada uang listrik, uang kebersihan, uang galon, uang air, dan uang sebagainya lah. Itu Indonesia pada saat itu. Nah, tiba-tiba, nah barulah ada paham-paham masuk politik nih. Politik emang kejam dari dulu mah ya. Pak politik pariut, Pak politik naon sih Pak. Lah aing mah nggak mau lah, udah saya menonton Odading Mang Oleh aja ya, silahkan gitu kan, Odading Mang Oleh ditonton. Ngerasanya anjing bang. Iya, nggak masalah. Mungkin kalian cuek akan politik, tapi tahu nggak, kalau kalian cuek sama politik, jangan salahkan kalau politik di masa depan kalian bakal kecewa karena tidak sesuai dengan harapan kalian. Serius. Kalian berapa sih umurnya? Mungkin kalian bagi yang sedang menonton ini umurnya 20 tahun ke bawah gitu kan. 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu yang memimpin tuh usia-usia kalian nih, usia-usia 40 kalian nih. Kalian cuek sekarang, kalian gak peduli dengan keadaan politik dan sejarah sekarang, di masa yang akan datang jangan salahkan kalau kalian kecewa dengan pemerintahannya. Siapa salah sendiri gak perhatiin politik sekarang, karena dulu juga kayak gitu kan. Nah, sejarah dikatakan oleh sejarah, makanya jas merah bukan jas kuning, bahkan jas merah impostor, bukan impostor, tolong. Iya, jadi pada saat itu datanglah yang namanya DNID, ya Muso sebagai impostor ya, yang memiliki kepentingan pribadi. Jadi logikanya kalau kalau buruh petani ini menguasai Indonesia, otomatis yang diuntungkan selain petani siapa? Pemimpinnya. Wah, suka-suka gue punya masa banyak kok, saya punya masyarakat banyak kok, mau lawan saya gitu kan, macam-macam sama buruh sama petani. Nah, sejarah dihilangkan, sekarang balik lagi, sejarah dihilangkan, kalian tidak tahu akan hal itu, akan terjadi PKI. Apa contohnya sekarang? 5 bulan men, jangan disamakan sama dulu mah makan beras sama makan jagung juga masih enak gitu kan, ikan tinggal mancing. Sekarang ikan beli, mancing bisa gitu kan, tapi pergi mancingnya pakai bensin, uang. Beli umpan pakai uang, beli pancingnya pakai uang.
bikin jaring pakai uang ya. 5 bulan, Februari sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Perekonomian Indonesia dihentikan bagi kalangan bawah. Apakah di kalangan atas tidak dihentikan? Ya tidak, karena itu mereka mempunyai yang namanya kepentingan. Pasar ditutup, tempat hiburan tutup, nggak boleh ngumpul-ngumpul di warung kopi, nggak boleh. Tapi diskotik dibuka, nggak boleh Anda berkumpul di keramaian, masa nggak boleh? Nggak boleh ada pernikahan rame-ramean, nggak boleh. Tapi pejabat mengadakan dangdutan. Siapa yang diuntungkan saat ini? Saya juga agak miris sama perintah masyarakat pakai masker gitu kan. Masker harganya 10.000. Oke. Jaga kesehatan, pakai masker sampai razia gitu kan. Razia masker, razia motor, razia PSK, razia Sultan film. Razia kalau tidak didenda 250.000 bagi yang tidak memakai masker. Duitnya dari mana? Bayar 250.000. Besok makan aja bingung. Besok main game aja kuotanya mau habis, Pak. Pusing. Dari kesedihan masyarakat bawah, karena kalau asal kalian tahu yang sekarang sengsara nih selama 6 bulan ini nih, yang sengsara itu bukan para pejabat, bukan bangsawan, bukan para pejabat, bukan para miliarder, bukan ya. Yang sengsara faktanya itu adalah masyarakat menengah bawah. Kita punya pemerintahan, punya anggaran, tapi tidak disampaikan. Bahkan ada prakerja, bro, kan ada prakerja, ada kartu prakerja, dibayar 600 per bulan. Oke. Bagi yang memiliki handphone. Kalau yang nggak punya handphone gimana? Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek yang biasa jualan kerupuk, jualan pentol, jualan cilok, jualan cireng, itu gimana? Ada BLT, yakin BLT bagat mereka, yakin semuanya. Bingung kan? Bingung. Ini tinggal nunggu. Ketika masyarakat sedang bersedih, sedang bingung, masyarakat bawah bingung, tinggal nunggu impostornya aja lagi nih yang menggerakkan masyarakat kecil. Yuk demo yuk ke pemerintahan, kita lengserkan pemerintahan nggak becus buat kebijakan. Tinggal nunggu aja nih orang-orang kayak gitu. Yuk kita kuasai Indonesia aja. Kita buat pemerintahan sesuka hati kita. Tinggal nunggu orang yang berkata seperti itu aja lagi. Hancur Indonesia, merdeka hilang.
Nggak mungkin Pak. Iya, emang kelihatannya nggak mungkin. Dulu juga kelihatannya nggak mungkin ketika Indonesia belum dijajah oleh Jepang Belanda. Ketika masih zaman kerajaan Majapahit, kita hidup bahagia dengan apa yang ada di alam. Tiba-tiba datang penjajahan, tiba-tiba datang modernisasi, paham-paham kerajaan, kesultanan. Mungkin sekarang tuh nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita akan bersatu Pak. Tapi kalian masih main impostor yang mengatakan kita bersatu, tapi kalian main impostor Pak. Itu cuma game bro, itu cuma game bro, itu cuma game. Impostor tuh game. Iya tahu, tapi yang saya tahu apa yang sering dilakukan itu adalah stimulus respon. Artinya otak kita tuh sudah otak kita tuh sudah diajarkan untuk saling memfitnah, saling mencurigai. Itu yang namanya kesatuan. Hiburan serius, nggak ada campur tangannya sama yakin seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau sejarah dihilangkan, PKI akan datang. Masuk akal sekali kalau menurut saya pada saat ini. Masuk akal, serius masuk akal. Orang yang kita sayang, kita rawat, kita jaga, kita jajanin, kita percantik dia, nikahnya aja bisa sama orang lain. Betul atau betul? Ya. Jadi itu aja sesi ngecebrek kali ini. Ya, helikopter saya sudah lewat, sudah menunggu saya pergi ke Meikarta. Stres bro, Indonesia sekarang bro. Mau diapakan lagi Indonesia sekarang? Masker. Bukan makan. Nah, makan tuh masker. Yang saya tahu, yang saya rasakan sekarang bukan tentang COVID. Tapi yang saya rasakan sekarang adalah gimana caranya besok makan, gimana caranya besok dapat uang. Bodoh amat lah, masalah mati mati aja. Itu bagi kalangan bawah. Bagi kalangan atas masker. Besok makan ayam. Masker. Besok kita dugem. Sekian dari saya Nom Tea di sesi kecebrek kali ini. Kalau ada yang suka jangan di like, kalau ada yang tidak suka jangan di dislike. Oke. Tapi wajib di subscribe. Sekian dari saya Nom Tea. Dadah.